Kita akan lanjutkan diskusi, kita coba akan cerahkan kita semua. Nampaknya mantan penasihat KPK Pak Abdullah Leha ini juga sudah mengerti betul mengapa kemudian masa jabatan pejabat KPK ini 4 tahun. Tolong cerahkan kami, Pak. Ya, saya karena 8 tahun di KPK sejak jilid 1 sampai jilid 3, jadi insya Allah saya tahu hal-hal yang tidak terpublikasikan. Pertama, filosofi kenapa 4 tahun. Karena korupsi itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa, sehingga berbeda dengan lembaga-lembaga lain. Contoh misalnya kalau pidana, hukumannya penjara. Kalau perdata, hukumannya denda. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi digabung antara pidana dengan perdata. Jadi di penjara juga denda atau ganti rugi. Itu contoh bahwa extraordinary crime. Sehingga manusia orang KPK itu juga extraordinary person. Pimpinan juga extraordinary. Kenapa 4 tahun? Karena ini khusus. Dalam teori kita tahu bahwa power tend to corrupt. Absolute power, corruption absolutely. Corrupt absolutely. Jadi ketika punya kekuasaan itu cenderung. Ketika menjadi absolut, kekuasaan besar, maka korupsi itu juga akan menjadi besar. Karena itulah dibatasi 4 tahun. Supaya tidak ada kesempatan untuk menumpuk masa jabatan kekuasaan. Maka dibatasi 4 tahun. Dulu penasehat KPK itu tidak di dalam institusi, dalam pembahasan di DPR. Tapi orang-orang yang disebut dengan tokoh yang berada di luar. Untuk kemudian kalau ada kasus, misalnya apakah SP3 atau apa nanti, maka dimintai pendapat mereka. Tapi kekeliruan di DPR, kemudian penasihat itu masuk di bawah pimpinan seperti itu. Lantas kemudian perkembangannya, akhirnya kemudian lahirlah Dewan Pengawas. Jadi itu filosofi kenapa 4 tahun. Sehingga pegawai-pegawainya juga khusus. Sekarang kita lihat fungsi dari MK. MK itu wewenang adalah menerima atau menolak. Menerima atau menolak. Kewenangannya. Dan bersifat tetap. Mengikat. Jadi menolak atau menerima. Tidak mencampur urusan kewenangan legislatif dengan eksekutif dalam bentuk undang-undang. Nah sekarang tidak masuk dalam arena eksekutif dan legislatif. Maksudnya offside, MK sudah offside. Karena sudah melebihi legislatif. Oke. Kemudian, kenapa harus tidak boleh retroaktif? Karena Undang-Undang 19 2019 ini menetapkan batas usia pimpinan KPK 50 tahun. Paling muda, sampai 65. Dulu itu 40 tahun. 40 tahun. Sehingga ketika disahkan Undang-Undang 19, maka kemudian saudara Gufron itu tetap menjadi pimpinan. Karena dia belum umur 50 tahun, baru 40 lebih. Karena retroaktif. Jadi periode ini nanti baru berlaku umur 50 tahun. Itu fakta hari ini. Retroaktif, tidak retroaktif seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian kalau kita misalnya tadi Pak Soto katakan tuntutan saudara Gufron itu soal kinerja, batas waktu. Soal kinerja tidak ada kaitan dengan batas waktu. Tidak ada kaitan dengan batas waktu. Saya 8 tahun di KPK, 3 kali menjadi ketua komite etik. 10 kasus terhadap pelanggaran kode etik pegawai. Dari 10 orang itu 4 saya pecat dari jabatan. Kemudian 4 saya pecat dari anggota KPK. Dan 2 SP3. Jadi tidak ada urusannya dengan masa jabatan lama atau tidak. Persoalannya kinerja itu di KPK itu kan, orang diterima di KPK itu pertama integritas, kedua profesional. Sehingga dengan begitu maka ada waktu 2004 penerimaan pegawai baru, ada calon direktur mengatakan, ditanya, kamu mau gaji berapa? Saya tidak digaji pun tidak apa-apa. Asal saya mau. Jadi kami yang di KPK itu karena pengabdian. Karena pengabdian, bukan usaha masa jabatan seperti itu. Nah, itu yang kemudian membuat orang-orang KPK, model mereka-mereka yang
tidak lulus TWK seperti itu. Karena orang-orang yang memang kasus-kasus, perlu saya jelaskan, di kode etik KPK itu tertulis, terstate, karena saya terlibat. Pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Saya hafal, karena saya ikut terlibat. Jadi kalau misalnya direktur penyelidikan itu dipaksakan untuk menetapkan apa, sedangkan dia tahu itu bertentangan peraturan undang-undang, dia tidak mau. Itu kalau dia lakukan, maka dia kena pelanggaran kode etik. Nah, sehingga dengan begitu maka putusan MK itu kemudian menimbulkan semacam dugaan-dugaan. Semacam dugaan-dugaan. Tadi sudah Bonus sudah katakan soal Firly. Firly itu saya periksa sebagai ahli pengawas internal ketika beliau deputi penindakan KPK. Saya diundang. Apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak? Sebelum diajukan pertanyaan ditayangkan video singkat. 2 video. Begitu saya lihat, saya bilang ini bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Lebih dekat lagi Pak, posisi mic. Bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Kenapa kata pengawas internal? Karena undang-undang KPK menetapkan bahwa orang KPK tidak boleh berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarga. Dia berlangkulan 2 kali dengan gubernur yang sedang diawasi oleh KPK pada periode Pak Saud. Nah, kemudian diproses. Majelis Kode Etik bentuk, kemudian dijatuhi hukuman bersalah. Soal indikasi yang tadi. Jadi ngomong Pak Firly ya? Enggak, ini saya mau berikan contoh. Gini, Pak Abdullah, maaf sebentar. Pak Abdullah ya, saya Bang Boni. potong sedikit. Begini. Itu yang saya bilang tadi, diskusi ini harus kita jaga kewarasannya. Kita harus fair dong. Temanya kita bahas masa jabatan 5 tahun. Jadi jangan membawa sentimen pribadi terhadap siapapun. Oke, Makanya sepakat saya soal bilang Ini soal menjelaskan tadi kan, mengenai makanya saya prasangka bilang Anda soal tadi, Ferry Pak. kan. Saya bilang Ferry, you jangan bawa dendam tuh bicara di sini. Bahas masa jabatan dari aspek politik, saya pengamat politik bos. Saya nggak belajar di William and Mary Law School kayak Anda. Saya kenal baik teman Anda dan beberapa yang lain bukan dari Indonesia. Cerita banyak soal Anda juga di Virginia. Bukan, ini Apa cerita tentang saya bukan, itu jelaskan. saya mau bilang Kita bahwa tidak personal Bang, lanjut. itu personal, pengetahuan personal tentang orang. Silakan. Tapi maksud saya bahwa diskusi ini kan soal 5 tahun jabatan kan Andromeda. Jadi bukan soal si A, si B. Ya, Pak Abdullah mohon maaf dengan segala hormat. Pak Boni Saya betul. respect dengan Pak Firly dan KPK sekarang karena menurut saya apa coba secara hukum yang harus kita jadikan Kalau dasar ditarik ke untuk kasus, Bang mempersoalkan. Boni, ditarik ke kasus yang Enggak, tadi Bang ini Ferry begini, maksud, karena Bang tadi- Saudi. Ya, maksud saya Menjelaskan gini. mengenai Maksud prasangka gini tadi loh. Bang. Oke, Bukan. kita berikan waktu untuk Pak. Harusnya yang kita diskusikan itu apa dasar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan 5 tahun. Itu Pak Boni. Kita Bukan langsung ke poinnya saja, memperkarakan Bang, soal ya. bukan memperkarakan soal KPK-nya. Kita kan ini uraikan Bang, kita uraikan No, satu persatu. saya kamu sudah- keliru. Oleh karena itu Saya kita sudah undang Bang membuat- Boni, Bang That's a Ferry, leading Bang opinion. Abdullah. Jangan membangun opini yang leading. Oke, Jadi langsung maksud kita saya masuk ke temanya, Bang. no Maria wait. Mau saya begini, you pertanyakan MK-nya dong. Kenapa keputusan ini keluar? Saya sih berpegang pada satu keyakinan bahwa hakim pasti tahu tentang perkara karena nggak mungkin dia tidak tahu dan tidak boleh ada kekosongan hukum kan? Ius curia novit. Oke, artinya Ius curia novit itu hakim. curia bacanya bos, itu bahasa Latin. Makanya Anda salah juga. Ius curia novit itu hakim dianggap tahu hukum. Bukan curia, bos saya guru bahasa Latin, kuria Iya. bacanya. Iya, Anda Oke, salah good. artinya. Saya salah Saya bacanya. tidak salah Anda artinya, salah saya artinya. benar artinya. Oke, Pak Saya Boni. paham saya sebut- artinya. Ini Saya waktunya juga Pak Abdullah belajar Hakim. criminal orang Silakan. Latin, justice. saya bukan Pak Boni. orang Saya Latin. criminal justice. Bang Ferry, Bang Bukan, Boni. beliau Iya. bukan Bang Mr. Boni, kita berikan Saud, waktu untuk Pak Mr. Abdullah Saud. Bang ini. Sepertinya Mr. Pak Saud Boni boleh ini bangga pakai mic. sekali But jadi you orang are Latin. talking. Silakan But you are jelaskan. talking. Pak Daddy Boni, talk first. Oke, kan Daddy. saya Daddy, bicara lanjut. tadi Bang Boni, biar soal masuk ke aspek, kinerja. silakan, Pak Kan Abdullah. saya bicara soal kinerja, karena itu yang diajukan ke MK. Bahwa menurut Gufron 4 tahun itu tidak berkinerja, kurang kinerja dan seterusnya. Karena itu saya bicara tentang kinerja. Kinerja. Nah, kinerja di pimpinan KPK sekarang itu problem. Salah satu contoh saya berikan ilustrasi tadi itu. Bahkan ada juga yang kemudian sampai mengundurkan diri dan seterusnya. Artinya dugaan-dugaan tadi wajar menurut Anda, Pak? Ya kan itu yang dijadikan dasar ke MK soal kinerja, kemudian soal tidak sama dengan
yang 5 tahun yang lain-lain. Itu saya sudah jelaskan filosofi tadi, kenapa 4 tahun. Tapi ada satu pernyataan Bapak tadi yang membuat kami heran, semakin panjang ia menjabat di KPK, itu terindikasi abuse of power. Bisa menyalahgunakan kekuasaannya, sesaat lagi ditanggapi. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.